Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini, perwakilan dari kelompok 4, akan menjelaskan tentang manajemen usaha koperasi yang beranggotakan Sodiki Eria, Rezi, Hilal, Nurdiana, dan Feby Febrian. Yang pertama ada pengertian manajemen koperasi. Manajemen koperasi pada hakikatnya adalah penerapan ilmu manajemen di koperasi di mana orang-orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab melaksanakan proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya yang dimiliki oleh koperasi untuk mencapai tujuan koperasi yang meningkatkan kesejahteraan berdasarkan nilai dan prinsip-prinsip koperasi. Konsep manajemen koperasi. Dengan menyatukan manajemen koperasi sebagai bagian dari koperasi dan sebagai representasi prinsip-prinsip penting koperasi itu sendiri, kita dapat mengembangkan manajemen dan demokrasi di dalam koperasi, sebagaimana dinyatakan Peter Davis sebagai berikut. Pengembangan prinsip-prinsip manajemen koperasi akan membuat perusahaan koperasi harus dikelola secara profesional dan kooperatif sedemikian rupa sehingga keterlibatan anggota dan demokrasi akan tetapi menjadi kunci keberhasilan dalam perspektif koperasi. Berikutnya ada jenis-jenis koperasi berdasarkan jenis usaha. Yang pertama ada koperasi produsen, yang kedua ada koperasi konsumen, yang ketiga ada koperasi simpan pinjam, yang keempat ada koperasi jasa. Selanjutnya ada koperasi berdasarkan tingkatan. Yang pertama ada koperasi primer. Koperasi primer adalah jenis koperasi yang anggotanya terdiri dari minimal 20 orang, harus memenuhi syarat anggaran dasar. Dalam koperasi primer, masing-masing anggota juga harus memiliki tujuan yang sama. Nah, yang kedua ada koperasi sekunder. Koperasi sekunder adalah jenis koperasi yang anggotanya terdiri dari gabungan badan-badan koperasi primer serta memiliki cakupan daerah kerja yang lebih luas. Sama seperti koperasi primer, di mana setiap anggota harus memiliki tujuan yang sama. Di sini, tiap koperasi juga harus memiliki kepentingan dan tujuan yang sama pula. Dengan begitu, kegiatan yang dilakukan akan lebih efisien. Berikut merupakan struktur manajemen koperasi. Lalu, rapat anggota menetapkan pertama, anggaran dasar koperasi, yang kedua, kebijakan umum bidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi, ketiga, pemilihan, pengangkatan, serta pemberhentian pengurus dan pengawas, yang keempat, perencanaan kerja, anggaran pendapatan dan belanja, yang kelima, pengesahan atau penolakan laporan keuangan, yang keenam, pengesahan atau penolakan laporan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugas, yang ketujuh, pembagian SAHU, yang kedelapan, pembangunan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi. Lalu tugas-tugas dari pengurus, yang pertama ada pengelolaan koperasi dan usahanya, yang kedua mengajukan rancangan kerja dan RAPBK, ketiga penyelenggaraan rapat anggota, keempat mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, yang kelima menyelenggarakan pembukuan keuangan dan investasi secara tertib, memelihara daftar buku anggota dan pengurus. Lalu tugas dari pengawas, yang pertama melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan koperasi, yang kedua membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan, yang ketiga ada pengawas harus merahasiakan hasil pengawasan terhadap pihak ketiga. Lalu berikut adalah langkah-langkah proses perencanaan. Yang pertama, perencanaan atau planning. Proses yang paling penting adalah fungsi perencanaan yang merupakan fungsi paling penting yang dilakukan oleh manajemen kooperatif. Manajemen dan manajer dalam koperasi harus mengembangkan penggunaan sumber daya manusia, modal, fasilitas fisik, dan informasi yang dimiliki oleh koperasi untuk mencapai tujuan koperasi yang harus disepakati oleh anggotanya. Yang kedua ada pengorganisasian atau organisasi. Pengorganisasian adalah desain dan pemeliharaan sistem peran atau proses pengaturan dan alokasi kerja,
wewenang dan sumber daya di antara anggota organisasi dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Yang ketiga ada accounting dan leadership. Akta dan kepemimpinan adalah proses pembinaan yang menjalankan organisasi sehingga orang-orang yang memberikan tugas atau wewenang dan tanggung jawab dapat bekerja untuk melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Yang terakhir ada pengawasan atau controlling. Pengawasan adalah proses untuk menentukan pekerjaan apa yang telah dilaksanakan badan dan perbaiki dengan niat agar implementasi pekerjaan sesuai dengan rencana yang direncanakan. Selanjutnya ada faktor keberhasilan koperasi. Faktor-faktor yang banyak mempengaruhi keberhasilan atau kesuksesan koperasi adalah dengan adanya faktor sumber daya manusia yang dicerminkan oleh manajemen organisasi, adanya ketersediaan modal untuk operasional kegiatan koperasi, serta adanya relasi dan kerjasama antar koperasi yang terjalani. Berikut adalah pertanyaan dari teman-teman semua. Yang pertama ada contoh koperasi primer dan sekunder. Yang kedua ada koperasi sepunjul itu termasuk apa? Lalu ketiga, aspek apa yang perlu diperhatikan dalam manajemen koperasi? Yang keempat, bagaimana cara koperasi melakukan diverifikasi dan contoh? Kelima, ada langkah-langkah proses perencanaan siapa yang mengatur di setiap langkah-langkah tersebut. Berikut adalah jawaban dari pertanyaan pertama. Yang pertama ada koperasi primer, yaitu contohnya koperasi petani, sebuah kelompok petani yang bergabung untuk membeli pupuk, benih, dan alat pertanian secara bersama-sama. Mereka juga dapat menjual hasil panen secara kolektif untuk mendapatkan harga yang lebih baik. Yang kedua ada koperasi konsumen, sebuah koperasi yang didirikan oleh sekelompok konsumen dengan tujuan untuk membeli barang atau jasa dalam jumlah besar agar memperoleh harga yang lebih murah. Contohnya adalah koperasi simpan pinjam yang memiliki karyawan perusahaan untuk membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau. Dan yang kalau koperasi sekunder, yang pertama ada koperasi kredit. Koperasi ini memberikan pinjaman kepada koperasi primer atau anggotanya. Koperasi ini menerima simpanan dari koperasi primer atau individu dan kemudian memberikan pinjaman dengan bunga yang kompetitif. Yang kedua ada koperasi pemasaran. Koperasi ini membuat koperasi primer atau anggotanya dalam memasarkan produk-produk mereka mengumpulkan produk dari berbagai koperasi primer dan menjualnya ke pasar yang lebih luas, menciptakan skala ekonomi yang menguntungkan. Lalu pertanyaan nomor 2, koperasi Saip Punjon merupakan koperasi serba usaha yang menjalankan berbagai jasa usaha untuk memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat. Sedangkan kegiatan yang dijalankan oleh koperasi Saip Punjon adalah memberikan pinjaman modal dalam bentuk simpan pinjam, menyediakan kebutuhan pokok, menyalurkan sarana produksi, pengolahan, serta pemasaran. Koperasi Saip Punjon juga bergerak di bidang produksi susu sapi, yang kemudian dipasarkan ke industri susu sebagai bahan baku, susu olahan, dan produksi asal susu lainnya. Dan pertanyaan ketiga, beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam manajemen koperasi. Yang pertama, perencanaan. Manajemen koperasi harus memiliki perencanaan yang lebih jelas dan struktur untuk mencapai tujuan dan visi koperasi. Rencana ini harus meliputi strategi, keuangan, pemasaran sumber daya manusia, dan pengembangan usaha koperasi. Yang kedua ada organisasi. Koperasi harus memiliki sumber organisasi yang efektif dan efisien. Hal ini melibatkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, penentuan otoritas, dan hubungan antar anggota, serta pembentukan komite atau dewan pengawas yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, ada pengelolaan sumber daya manusia. Manajemen koperasi perlu memerlukan pengelolaan sumber daya manusia dengan baik. Hal ini meliputi perekrutan, pelatihan, pengembangan, dan pemotivasian anggota koperasi agar dapat berkontribusi secara optimal. Berikut merupakan jawaban dari nomor 4. Berikut adalah beberapa cara koperasi dalam melakukan diverifikasi. Yang pertama ada riset pasar. Koperasi perlu melakukan riset pasar untuk mengidentifikasi peluang diverifikasi yang
potensial, mereka dapat mengumpulkan data dan informasi tentang kebutuhan dan preferensi pelanggan, tren pasar, dan pengembangan industri terkait. Yang kedua, ada analisis keuangan. Koperasi harus melakukan analisis keuangan untuk mengevaluasi kelayakan diverifikasi. Mereka harus mempertimbangkan investasi yang diperlukan, potensi pendapatan baru, biaya koperasi tambahan, dan potensi keuntungan yang dapat diperoleh dari diverifikasi. Contohnya, koperasi petani yang bermula fokus pada pengelolaan hasil pertanian, kemudian melakukan diverifikasi dengan membuat usaha pengolahan makanan dari produk pertanian, serta seperti pengolahan buah-buahan menjadi jus atau makanan lainnya. Berikut adalah jawaban dari nomor 5, yakni langkah-langkah proses perencanaan umumnya dilakukan berbagai pihak dalam koperasi. Berikut ini adalah langkah-langkah proses perencanaan beserta pihak yang terlibat dalam setiap langkahnya. Yang pertama ada penetapan tujuan. Langkah pertama dalam proses perencanaan adalah menetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh koperasi. Hal ini dilakukan oleh manajemen koperasi yang melibatkan pengurus atau dewan pengawas. Yang kedua ada analisis lingkungan. Selain tujuan ditetapkan, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis lingkungan. Ini melibatkan pengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi koperasi seperti tren pasar, peraturan pemerintah, persaingan, dan kondisi ekonomi. Analisis lingkungan ini dilakukan oleh manajemen koperasi dengan dukungan staf yang relevan seperti analisis pasar atau analisis keuangan. Yang ketiga ada analisis internal. Setelah analisis lingkungan selesai, langkah berikutnya adalah melakukan analisis internal. Ini melibatkan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan internal koperasi, seperti sumber daya manusia, infrastruktur, keuangan, dan sistem operasional. Analisis internal ini dilakukan oleh manajemen koperasi dengan dukungan staf relevan seperti manajemen departemen atau staf keuangan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya selaku perwakilan dari kelompok 4, mohon maaf atas kesalahan kata-kata atau yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.